Oh iya, hadisnya Pak Ustaz. Kata Syekh Nasiruddin Al-Albani, hadisnya sahih. Tak pernah Ustaz pakai Albani. Ini kau pakai Albani. Karena geng Albani membid'ahkan malam nisfu Sya'ban. Maka saya ambil hadis nisfu Sya'ban yang disahihkan oleh Albani. Jelas? Karena gara-gara ini saya tak bisa ceramah ke Johor. Saya bisa ceramah ke Kelantan, saya bisa ceramah ke Terengganu, saya bisa ke Selangor, saya bisa ke Sabah, Sarawak. Ke Johor tak bisa. Saya tanya, kenapa saya tak bisa masuk Johor? Karena Ustaz Wahabi. Aku Wahabi, aku sendiri heran. Aku sewahabi ini, aku bilang. Karena Ustaz ada mengutip Albani, Ustaz mengutip bin Baz, Ustaz mengutip Utsaimin. Di mana? Di buku 37 masalah populer. Memang banyak saya kutip bin Baz, Utsaimin dan Albani di 37 masalah populer. Tapi untuk membalikkan. Paham? Paham tak paham? Untuk membalikkan. Jadi saya ini korban juga saya. Jangan pernah ragu teman-teman sekalian. Kalau ada ustadz atau ustadzah, kiai, habib, siapa saja depan anda lagi ceramah, kemudian dia mengatakan, kerjakan ini. Jangan ragu tanya. Maaf, ada ayatnya, ada hadisnya, ada dalilnya nggak? Nabi pernah kerjain nggak? Nggak pernah. Tapi bagus. Loh, bagus ini harus di mata Allah dan Rasulnya, bukan di mata kamu gitu kan. Jangan dikarang-karang. Kalau perkataan saya, perkataan guru saya ini nggak diterima dalam Islam. Kata Imam Malik rahimahullah, semua perkataan bisa ditolak, diterima kecuali pemilik kuburan ini, ditunjuk kuburan Nabi Muhammad SAW. Kalau anda mau lakukan silakan, terserah. Tapi harus tahu, ada sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim yang berbunyi, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun aw mardud. Siapa yang buat ibadah tidak kami contohkan, kata Nabi SAW, maka itu akan ditolak atau akan tertolak. Tidak ada gunanya buat dia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Buang-buang waktu, buang-buang biaya dan seterusnya. Banyak ibadah yang ada perintahnya. Lalu kenapa mau buat ibadah yang tidak ada perintahnya? Ini untuk apa? Habisin waktunya untuk apa teman-teman sekalian? Karena Nabi SAW sudah bilang, bukan kata saya, siapa yang buat ibadah tidak kami contohkan, tertolak, tidak diterima. Sampai sebagian ulama mengatakan, siapa yang berani menambah ajaran Muhammad SAW, berarti dia menganggap dirinya lebih pintar daripada Nabi SAW. Oh, Nabi sebelum meninggal sudah menjelaskan kepada kita, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka kecuali sudah saya jelaskan, kata Nabi. Gak usah ditambah, gak usah dikurangin, kerjaan itu saja, cukup. Apa amalan malam nisfu Sya'ban? Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memberikan perhatian khusus kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Allah memperhatikan kita, tapi malam nisfu Sya'ban ada perhatian khusus. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka diampunkannya semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Illa kecuali dua yang tak diampunkan Allah. Pertama, musyrik. Yang kedua, musyahid, orang yang belum berdamai dengan musuh. Musyrik, musyahid. Sahih hadisnya Pak Ustaz. Kata Syekh Nasiruddin Al-Albani, hadisnya sahih. Tak pernah Ustaz pakai Albani. Ini kau pakai Albani. Karena geng Albani membid'ahkan malam nisfu Sya'ban. Maka saya ambil hadis nisfu Sya'ban yang disahihkan oleh Albani. Jelas? Karena gara-gara ini saya tak bisa ceramah ke Johor. Saya bisa ceramah ke Kelantan, saya bisa ceramah ke Terengganu, saya bisa ke Selangor, saya bisa ke Sabah, Sarawak. Ke Johor tak bisa. Saya tanya, kenapa saya tak bisa masuk Johor? Karena Ustaz Wahabi. Aku Wahabi, aku sendiri heran. Aku sewahabi ini, aku bilang. Karena Ustaz ada mengutip Albani, Ustaz mengutip bin Baz, Ustaz mengutip Utsaimin. Di mana? Di buku 37 masalah populer. Memang banyak saya kutip bin Baz, Utsaimin dan Albani di 37 masalah populer. Tapi untuk membalikkan. Paham? Paham tak paham? Untuk membalikkan. Jadi saya ini korban juga saya. Hadisnya tak ada menyebut amal. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan makhluknya dengan perhatian khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah mengampunkan makhluk-makhluknya illa kecuali dua, musyrik, orang musyrik, musyahid, orang yang belum berdamai. Tak ada disebut amalnya apa. Datang ulama. Karena jamaah selalu bertanya, apalah amal kami Ustaz? Apalah amal kami Ustaz? Tak mungkin Ustaz ini bilang, udahlah beramal aja lah. Maka kata Ustaz ini, banyak-banyaklah sholat sunnah. Apakah cakap Ustadz itu mengatakan banyak-banyak sholat sunat di malam nisfu Sya'ban menjadikan sholat di malam nisfu Sya'ban itu jadi bid'ah? Tidak, karena Nabi Muhammad memang tiap malam banyak sholat.
Apa amalnya lagi Pak Ustadz? Kau baca Yasin. Apakah dengan membaca Yasin malam nisfu Sya'ban itu lalu membaca Yasin itu menjadi bid'ah? Tidak, karena ada hadis lain. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Subuhnya dia diampunkan Allah. Dibacanya malam nisfu Sya'ban. Aslinya baca Quran sekhatam, sebagus-bagusnya. Tapi karena tak bisa, bacalah hatinya Al-Quran. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Banyak-banyak berzikir malam nisfu Sya'ban. Apakah dengan banyak berzikir malam nisfu Sya'ban menjadi bid'ah? Tidak. Karena memang tiap malam kita disuruh berzikir. Jadi isinya malam nisfu Sya'ban itu apa? Salat sunat, baca Quran, zikir. Puasa? Mana ada puasa malam? Terus kalau siangnya orang puasa Pak Ustaz? Puasa dia tanggal 15. Puasa dia tanggal 14. Puasa dia tanggal 15. Nisfu Sya'ban itu cara ngitungnya 14 malam 15. Hadisnya diriwayatkan dari istri Nabi, ibu kita semua, Ummul Mukminin, Sayyidatuna Aisyah. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu. Nabi puasa bulan Sya'ban kullahu. Kullah artinya all item. Semuanya. Makna kullahu ni kata Imam Nawawi 3. 1. Mu'zamahu. Makna kullahu artinya mu'zamahu, sebagian besarnya. Bukan kullahu makna kullu, tapi mu'zamahu, sebagian besar. Makna yang kedua, Nabi pernah puasa bulan Sya'ban full 30 hari, tapi tidak tiap tahun. Artinya selama di Madinah 10 tahun itu pernah dia puasa bulan Sya'ban full, tapi tidak selama 10 tahun. 10 tahun. Makna yang ketiga, bukan 10 tahun selama tiap bulan. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ustaz pernah puasa full Sya'ban? Pernah. Waktu Covid. 3 bulan saya full puasa. Rajab 30 hari, Sya'ban 30 hari, Ramadan 30 hari. Waktu saya tinggal di ruko di Jalan Parit Indah. Mau beli nasi, payah. Bini tak ada. Lalu saya puasa. Beli nasi sehari semalam sekali aja. Saya beli sekali malam untuk berbuka, setengah berbuka, setengah sahur. Malas keluar. Jadi berpuasa di bulan Sya'ban, puasa dia tanggal 15. Kan masuk tuh dalam fadilah puasa Sya'ban. Kenapa engkau puasa paling banyak di bulan Sya'ban ya Rasulullah? Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak dilalaikan orang. Berpuasa dia tanggal 15 Sya'ban. Iya, masuk dalam kategori fadilah puasa Sya'ban. Kenapa orang ini tak mau menerima? Dia mau minta dalil khusus. Tidak mau dalil umum. Itulah dasar kenapa dia membid'ahkan amalan orang lain. Tak mau dalil umum, dia mau khusus. Sekarang dibalik ini kaidah, kalau tidak ada dalil khusus kami tidak mau. Kalau tidak ada dalil khusus kami tak mau. Balik. Waktu subuh Jumat, wahum la yastakbirun. Sujud tilawah. Waktu turun itu bertakbir atau tidak? Allahu Akbar. Sajada wajhihi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Waktu tegak lagi, Allahu Akbar. Enggak ada hadisnya itu. Carilah hadisnya waktu turun bertakbir, waktu bangkit bertakbir. Tak ada hadisnya. Tapi kenapa Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi waktu turun bertakbir, waktu bangkit bertakbir? Mana dalilnya? Ditanyakan kepada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz, ya. Waktu turun itu bertakbir atau tidak? Waktu bangkit bertakbir atau tidak? Bertakbir. Dalilnya Syekh? Karena Nabi waktu bergerak bertakbir. Pertanyaannya, dalil Syekh bin Baz waktu turun dan tegak bertakbir itu dalilnya umum atau dalil khusus? Jelas? Memang kalau belum sarapan susah menangkap ini. Imam Masjidil Haram membaca Al-Quran satu malam satu juz dalam sholat tarawih. Habis itu baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Tiap tahun Syekh Dr. Abdurrahman As-Sudais baca doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Pertanyaannya, adakah dalil khususnya? Tak ada. Carilah kalau ada dalil khusus Nabi pernah membacakan doa khatam Quran dalam sholat tarawih tadi. Ditanyakan masalah itu kepada Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi. Syekh, ya, itu di Masjidil Haram kalau malam Ramadan membacakan doa khatam Quran, apa dalilnya? Kalau yang melakukan ulama kita boleh.
In kana min amali ahli sunnah fayajuz. In kana min ahli bid'ah fala. Itu kalau bahasa kita ya, codik suang. CS, codik suang. Apa amalan malam nisfu Sya'ban? Sudah. Apakah ada puasa nisfu Sya'ban? Puasa dia tanggal 14, puasa dia tanggal 15. Masuk dalam dalil umum bahwa utama di bulan Sya'ban. Yang tak boleh itu siapa yang puasa tanggal 15 Sya'ban, maka setiap kata-katanya adalah zikir, setiap langkahnya adalah tasbih. Membuat fadilah itu yang tak ada itu. Kalau puasanya apa pula salahnya? Masih tercakup dalam dalil umum. Siapa yang puasa pada hari nisfu Sya'ban, setiap langkahnya adalah tasbih, setiap ucapannya adalah takbir, setiap tatapannya adalah zikir. Kau dapat dari mana? Enggak ada, aku mau merangkai kata aja. Ahibati fillah, ada satu masalah yang perlu diingatkan, masalah malam nisfu Sya'ban. Kalau tadi kita menyebutkan hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Azza wa Jalla memandang kepada hamba-hambanya, lalu mengampuni buat orang-orang yang beriman untuk seluruh umat manusia kecuali dua orang, yaitu orang yang melakukan kesyirikan, yang kedua orang yang menyimpan dendam. Itu orang tidak diampuni. Akan tetapi tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Nggak ada. Tapi Ustaz, kita biasanya ada perayaan nisfu Sya'ban. Ya kita lihatlah. Rasulullah SAW itu selama 10 tahun di kota Madinah. Beliau tidak pernah merayakan malam nisfu Sya'ban. Tidak dengan kembang api, tidak dengan obor, atau tidak dengan acara-acara lain. Ya biasa aja. Orang malam itu malam mulia, berbanyak amal soleh. Dan kita sudah perintahkan atau kita sudah dianjurkan beramal soleh dari sejak awal. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatan nisfi min Sya'ban, faqumu lailataha wa sumu yawmaha, fa inna Allah yanzilu fiha li ghurubi syams ila sama'id dunya, fa yaqulu ala mustaghfirun fa aghfir lah, ala mustarziqun fa arzuqah, ala mubtala fa u'afih, ala sa'ilun fa u'tiyah, ala kadza hatta yatla' al-fajr." Disebutkan apabila masuk malam nisfu Sya'ban, maka kalian hidupkan malamnya, sholat malam di malam itu, dan puasa di harinya. Kalau puasa tanggal 15 jelas kita dianjurkan puasa 13, 14, 15. Tapi ini secara khusus bangun di malam harinya, puasa di siang harinya. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah turun pada malam itu. Ketika matahari terbenam, Allah turun ke langit dunia. Allah berkata, apakah ada yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni dia. Adakah yang ingin meminta rizki, aku akan kasih rizki kepada dia. Adakah orang yang sedang kena bala, aku akan sembuhkan dia dari balanya. Apakah ada orang yang meminta, aku kasih dia. Ada banyak, sampai terbitnya fajar. Disebutkan bahwa hadis ini palsu. Sebagian menghukumi palsu, sebagian menghukumi dengan dhaif. Yang jelas, ini hadis. Kata Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, walaysa fi lailatin nisfi min Sya'ban hadithun yu'awwal alaihi la fi fadliha. Tidak ada hadis yang sahih yang bisa dijadikan sandaran berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Tidak pula bahwasanya di malam itu ajal manusia ditulis. Nggak ada. Kemudian ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Dainuri dari Rashid bin Sa'ad, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan fi lailatin nisfi min Sya'ban yuhillah ila malakil maut. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah mewahyukan kepada malaikat pencabut nyawa, biqabdi kulli nafsin yuridu qabdaha fi tilka sana, untuk mencabut nyawa setiap jiwa yang ditetapkan mati tahun itu. Hadis ini juga dhaif. Kemudian ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban, hatta inna ar-rajula la yankih wa yulat lahu wa qad ukhrija ismuhu fil mauta. Pada malam Sya'ban itu ditetapkan ajalnya orang itu. Sampai seorang itu dikatakan kapan dia akan nikah, kapan dia akan melahirkan, dan dia sudah dicatat dia mati juga. Itu semua sudah tercatat. Ahibati fillah, semua itu dhaif. Karena malam nisfu Sya'ban bukan malam Lailatul Qadar. Terkadang kita melihat
umat manusia ini peduli dengan sebuah acara, peringatan, kegiatan yang hadisnya dhaif, bahkan sebagian mengatakan palsu, dengan Lailatul Qadar nggak peduli. Ada apa sebenarnya? Yang sahih diremehkan, yang dhaif diagungkan. Maka kita ingin mengembalikan umat manusia berkaitan dengan ajal, ditulisnya ajal, ya, catatnya ajal. Allah sudah mengatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kadang-kala kita memang cari amalan-amalan yang ringan, yang cukup sudah. Nggak perlu sholat lagi, nggak perlu ini lagi. Maka cobalah jamaah, buat teman-teman yang mungkin masih sibuk menghidupkan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, dikaji kembali, dipelajari kembali. Mungkin tadi yang Anda sampaikan, Anda dengar ustaz lain mengatakan sahih, ini itu macam-macam. Coba dikaji lagi. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Ngapain sih Nabi malam Lailatul Nisfi min Sya'ban? Apa yang beliau lakukan? Yang jelas beliau di bulan Sya'ban memperbanyak amal soleh, memperbanyak puasa, karena bulan ini bulan diangkatnya amal. Hada wallahu alam bisawab. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk membersihkan hati, bertobat kepada Allah, dan memperbanyak amal kebajikan, khususnya puasa di bulan Sya'ban ini. Hada wallahu alam.